Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Anda Indira, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semua, siswa-siswa saya yang berhasil naik ke kelas 8 pada tahun ajaran ini. Izinkan saya bersama dengan kalian, mendampingi kalian untuk memperluas wawasan kalian tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 8 ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita dan hari ini kita langsung masuk pada bab 1. Dalam bab 1 ini kalian diharapkan nanti dapat memahami fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Namun, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit seperti yang tertuang dalam Kitab Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca serta Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Dalam kedua kitab ini, Pancasila mempunyai dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Apa saja pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu? Yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk dan minum minuman keras. Sementara istilah Pancasila itu atau kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri. Ada 9 fungsi dan kedudukan Pancasila itu bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara bermakna Pancasila itu merupakan landasan, fondasi bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Jadi, segala sesuatu dalam negara Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Fungsi dan kedudukannya yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau sering disebut dengan istilah way of life. Di sini Pancasila berkedudukan sebagai merupakan cara pandang bangsa Indonesia atau pedoman atau arahan bagi kita untuk menentukan diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pedoman hidup yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam kehidupannya. Itu yang dikatakan dengan way of life. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah jiwa bangsa Indonesia. Di sini berarti bangsa Indonesia harus dalam kehidupan sehari-harinya harus berjiwa Pancasila. Berjiwa pada 5 sila yang ada di dalam sila Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat bagi bangsa Indonesia adalah sebagai kepribadian bangsa. Ini bermakna bahwa dengan Pancasila bisa membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia, atau bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan corak, ciri khas bagi bangsa Indonesia sehingga dia berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi dia merupakan satu kepribadian kita, ciri khas kita yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini bermakna bahwa Pancasila merupakan sumber dari terbentuknya hukum yang ada di Indonesia. Artinya, hukum apapun yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Baik, siapapun membuat hukum itu peraturan yang dibuatnya harus berlandaskan kepada Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keenam bagi bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa. Di sini, seperti telah kalian pelajari di kelas 7 kemarin, bahwa Pancasila itu dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI. BPUPKI dan PPKI di sini berkedudukan atau dianggap sebagai wakil-wakil dari bangsa Indonesia. Pancasila disepakati sebagai dasar negara oleh PPKI yang merupakan wakil-wakil dari bangsa Indonesia saat itu. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan merupakan satu perjanjian yang sangat luhur dari para pendiri negara kita.
Maka nilai-nilai Pancasila itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan kesepakatan bersama dari para pendiri negara kita. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang berikutnya adalah merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, atau disebut juga dengan ideologi negara. Ideologi adalah merupakan cita-cita. Mau kemana negara Indonesia, apa tujuan negara Indonesia, harus berlandaskan kepada Pancasila. Itu yang disebut dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi tujuan kita harus berhaluan, berpedoman kepada Pancasila. Yang kedudukan dan fungsi Pancasila yang berikutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila itu telah disepakati sebagai dasar negara, maka dia merupakan satu-satunya azas atau dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun yang mau kita lakukan di dalam negara ini harus berlandaskan kepada Pancasila. Kedudukan dan fungsi yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan. Di sini pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Apa yang mau kita buat, apa yang mau kita bangun, cocok atau bertentangan dengan Pancasila, harus kita kaji sampai ke sana. Itu yang dimaksud dengan moral pembangunan. Layak atau tidak layaknya sesuatu dibangun di negara kita dilihat berdasarkan acuan dari Pancasila. Anak-anak Ibu, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk menguatkan pemahaman kalian tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, ada baiknya kamu mengerjakan LKPD berikut ini. LKPD 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi ada 9 kedudukan dan fungsi Pancasila, bukan? Nah, tuliskanlah pengertian setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada tabel berikut ini. Kerjakan tabel ini dan masukkan ke dalam Google Classroom kita. Demikian materi. Memahaminya, mengerti dengan cara mengerjakan LKPD tadi. Selamat bekerja dan belajar di rumah. Tetap berada di rumah, karena di rumah lebih bagus daripada kalian berpergian kemana-mana. Sampai kita ketemu di minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.